Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar hari ini? Baik dong, Kak. Amin, semoga sehat selalu ya. Oh ya Kak, hari ini ada yang beda loh. Hah? Apa tuh, Kak? Coba diperhatikan bajunya, Kak. Oh iya, beda ya, Kak? Kita jalan-jalan lagi loh. Wow, Ingat? asik dong. Ya, ingat gak minggu lalu kan kita udah jalan-jalan ke Sumatera. Kita udah jalan-jalan ke Kalimantan. Hari ini kita jalan-jalan kemana coba Kak? Kemana ya? Bukan. Kayaknya sih kalau dari bajunya Kak Hesdo, ke Padang deh. Bukan Salah. Kak, Bukan lagi. bukan. Hari ini kita... Ada yang tahu nggak ya adik-adik? Saya tahu Kak Vina. Dari mana? Kita mau jalan-jalan ke Sulawesi. Yeay! Kita mau ke Kota Manado. Ya, hari ini kita jalan-jalan ke Sulawesi ya adik-adik. Yuk Kak, kita mulai aja ibadahnya. Adik-adik pasti udah nggak sabar nih ikut ibadah. Iya dong, Puji Kak. Tuhan lagi. Oke. Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita nyanyikan lagi lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik berdiri ya. Sekolah minggu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan tubuh jasmani sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu. Sebelumnya itu kami memohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi lagunya Hari Ini Harinya Tuhan. Tapi nanti di bait keduanya kita pakai bahasa Manado ya. Wih, Oke. asik. Oke, Kak. Hari ini
kasih dong, Kak. Oh iya, kalau masih semangat kita nyanyi satu lagu lagi, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Baca kitab suci, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi, baca kitab suci. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Nah, adik-adik duduk dulu. Oke, Kak Hesdo yang akan pimpin doanya ya. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di hari ini Tuhan Yesus boleh membangunkan kami di pagi ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan Yesus berikan sehingga kami bersama kakak, bersama adik, papa dan mama bisa menikmati hari Minggu, hari pemberian Tuhan. Di hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan yang sebentar nanti diceritakan dan kami juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat dan berakhir pada ayatnya yang keenam. Kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat dan berakhir pada ayatnya yang keenam. Sudah ketemu? Oke, Kak Hesdo bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, nah sekarang Alkitabnya boleh ditutup lagi. Nah, adik-adik, hari ini Kak Hesdo mau menceritakan satu cerita yang sangat menarik, yaitu dari daerah Sulawesi Utara. Judulnya adalah tentang burung kekekau dan dua gadis miskin. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala di suatu daerah yang sangat terpencil di dekat hutan yang sangat lebat, hiduplah seorang janda bersama dengan dua orang anak perempuannya. Yang pertama diberi nama si sulung dan anak yang kedua diberi nama si bungsu.
karena mereka itu sangat miskin, untuk makan dan minum saja mereka tidak mampu membelinya. Jadi setiap hari mereka harus datang ke hutan untuk mencari buah-buahan yang tersedia di sana dan juga mengambil air dari sungai yang ada di sana. Nah, adik-adik, di dalam hutan itu terdapat banyak sekali pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang lesat. Ayo adik-adik, kesukaannya apa aja? Nah betul, Kak Hestu dengar nih ada yang bilang buah apel. Nah apalagi? Oh ada yang bilang buah anggur. Apalagi? Ada yang bilang buah durian. Wah betul. Nah di dalam hutan itu semua jenis buah-buahan enak itu tersedia di situ. Nah pada suatu ketika masih pagi-pagi buta. Langit itu masih belum begitu terang. Matahari itu baru sedikit muncul. Tiba-tiba ketika kedua kakak beradik itu sedang tidur, ibu mereka membangunkan mereka. Ibunya berteriak dari dapur, "Kakak, adik, ayo bangun. Segera ke hutan dan carilah makanan untuk hari ini. Karena persediaan kita sudah hampir habis." Nah, sekalipun hidup mereka susah, tetapi mereka itu anak yang dengar-dengaran loh adik-adik. Mendengar ibu mereka yang sudah memanggil, mereka langsung bangun. Biasanya orang kalau bangun tidur itu gimana sih? Pasti kan menguap dulu kan. Terus matanya pasti dipucek-pucek dulu kan. Nah setelah itu mereka tidak tunggu lama adik-adik. Mereka langsung menghampiri ibunya di dapur dan berkata, "Bu, kami berdua akan pergi ke hutan ya untuk mencari buah dan juga sayur mayur untuk persediaan makanan kita beberapa hari ke depan." Nah, ibunya begitu merasa bahagia walaupun hidup mereka sederhana, tetapi anak-anaknya sangat patuh kepada ibunya. Lalu berkatalah ibunya kepada mereka, "Kalian berdua jangan lupa berdoa ya. Ketika pergi ke hutan tidak boleh terpisah. Kakak harus selalu jalan bersama dengan adik. Kalau ada apa-apa harus hadapi bersama-sama, tidak boleh saling meninggalkan." Nah, singkat cerita, mereka berdua pergi ke hutan dengan sangat gembira. Tapi adik-adik, sesuatu yang tidak dibayangkan pun terjadi. Ternyata ketika mereka datang ke hutan, mereka itu sedih adik-adik. Mereka melihat, wah, semua pohon yang ada di situ menjadi kering, mati adik-adik. Tidak ada sehelai daun pun yang ada di pohon itu. Bayangkan kalau daun saja tidak ada, lantas bagaimana bisa ada buah di situ? Tanah-tanah pun menjadi kering, gersang, pecah-pecah. Nah, ternyata musim kemarau panjang sudah tiba. Singkat cerita adik-adik, hampir 5 jam mereka berkeliling-keliling hutan. Tidak satupun buah yang mereka temukan. Tidak setetes air pun yang mereka dapatkan. Karena sungai yang deras itu sudah kering. Lalu mereka berjalan lebih jauh lagi. Mereka melihat ada pohon yang sangat rindang. Nah, karena kelelahan, mereka lalu menghampiri pohon itu dan beristirahat di bawah pohon itu. Tapi sayangnya pohon itu tidak menghasilkan buah. Nah, waktu mereka sedang beristirahat, ada suara adik-adik dari atas pohon itu. Kekekekekau, kekekekekau. Nah, ada suara. Suara itu terus terdengar adik-adik. Kekekekekau, kekekekekau. Nah, lalu si adik berkata kepada kakaknya, Kak, kamu dengar nggak ada suara? Terus kata kakaknya, iya aku juga dengar suara apa ya itu? Entahlah Kak, tapi kita istirahat saja dulu sebentar. Iya kita istirahat dulu. Nah suara itu terus terdengar adik-adik. Kekekekekau, kekekekekau. Adik-adik, tiba-tiba dari atas pohon itu jatuh sesisir pisang. Ada banyak pisang-pisang yang sudah masak jatuh dari atas pohon itu. Bayangkan, selain terkejut, kedua saudara itu juga merasa takjub. Wah, kan semua tanaman di sini sudah mati. Bagaimana mungkin bisa ada buah ini? Tetapi mereka tidak berpikir lama. Mereka mengambil buah itu dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa pasti Tuhan memberikan buah ini kepada mereka. Karena mereka sudah kehabisan persediaan makanan di rumah.
Lalu mereka pulang ke rumah dan membawa buah pisang itu dan dikonsumsi untuk beberapa hari ke depan sambil menceritakan apa yang terjadi kepada ibu mereka. Nah, keesokan harinya, beberapa hari kemudian mereka kembali. Ternyata musim kemarau itu masih ada adik-adik. Pohon-pohon masih tetap kering, tanah-tanah pun masih tetap kering. Tidak ada pohon yang berbuah dan mereka kembali kesusahan. Tetapi mereka teringat akan pohon besar yang pernah mereka datangi. Lalu kembali lagi mereka ke situ sambil beristirahat. Tiba-tiba suara yang sama terdengar juga adik-adik. Kekekekekau, kekekekekau. Nah, suaranya itu terdengar lagi adik-adik. Kekekekekau, kekekekekau. Nah, dari atas pohon itu ternyata ada seekor burung yang lagi-lagi menjatuhkan buah kepada mereka. Dan ternyata burung itu memiliki sangkar di atas pohon itu. Dan di dalam sangkarnya dia menyimpan banyak sekali buah-buahan segar untuk persediaan makanannya. Karena dia tahu bahwa musim kemarau panjang sudah tiba. Nah, adik-adik, hampir setiap hari setelah mereka datang ke pohon itu dan mereka selalu mendapat bantuan dari orang yang mereka tidak ketahui, selalu saja ada banyak buah-buahan segar yang jatuh dari atas pohon itu. Nah, dan selama 3 bulan lamanya ketika musim kemarau, setiap kali mereka datang ke hutan dan mencari makanan, mereka selalu kembali ke situ dan si burung yang baik hati itu pasti berbagi makanannya kepada mereka. Lalu pada masa terakhir di musim kemarau yang hampir selesai, mereka berdua penasaran. Terus berkatalah si adik kepada kakaknya, "Kak, aku penasaran sebenarnya siapa ya orang baik yang selama ini membantu kita?" Lalu kata kakaknya, "Kita kembali lagi ke sana, Dek. Kalau bisa kita harus meminta orang itu keluar karena kita harus berterima kasih kepadanya." Ketika mereka pergi ke pohon itu, tiba-tiba suara itu terdengar semakin keras. Kekekekekau, kekekekekau. Nah, mereka kaget. Dari atas pohon itu ada seekor burung yang terbang menghampiri mereka. Ketika burung itu datang menghampiri mereka, berkatalah burung itu kepada mereka, "Hai gadis-gadis miskin. Wah, hampir 3 bulan ini aku selalu melihat kalian di sini. Tahukah kalian, akulah yang selalu memberikan kepada kalian buah-buahan segar itu. Hahaha, aku ini memang punya banyak di atas sangkar sana." Nah, mendengar itu, lalu berkatalah si adik, "Siapa namamu Tuan Burung?" Lalu jawab burung itu, "Iya betul, aku lupa. Aku burung kekekau. Kalian berdua, siapa nama kalian?" Lalu mereka memperkenalkan diri. Yang si bungsu berkata, "Namaku si bungsu." Lalu yang si sulung berkata, "Kalau namaku si sulung." "Oh ya, betul. Kalian tahu tidak mengapa aku mau membantu kalian? Kalian ingat kan, semua yang ada di hutan ini adalah ciptaan Tuhan. Air di sungai, buah-buahan di pohon yang masak dan matang, itu semua ciptaan Tuhan. Sama seperti aku, seekor burung, dan kalian berdua manusia, kalian adalah ciptaan Tuhan. Nah, sudah seharusnya sebagai sesama ciptaan Tuhan, kita saling membantu. Oleh sebabnya aku tidak sungkan untuk membagi makananku kepada kalian. Hahaha." Lalu mendengar itu, kakak beradik itu sujud dan berkata, "Wahai Tuan Burung, terima kasih karena kemuliaan hatimu telah menyelamatkan hidup kami dari musim kemarau yang panjang." Lalu berkatalah burung itu kepada mereka, tidak mengapa. Jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan karena aku hanya memberikan separuh daripada yang aku punya. Apapun yang aku punya itu kan adalah ciptaan Tuhan juga. Jadi kalian tidak usah sungkan-sungkan. Mulai sekarang kita bersahabat saja. Kalian menjadi sahabatku dan aku menjadi sahabat kalian. Nah adik-adik, setelah berjumpa dengan si Tuan Burung Kekekau, kedua gadis miskin itu pulang dengan perasaan bahagia. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepada ibu mereka di rumah. Dan ibu mereka pun
bersyukur kepada Tuhan, mengajak mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, melalui burung kekekau itu pasti mereka sudah mati kelaparan. Tetapi mereka diselamatkan hidupnya karena kemuliaan hati si burung kekekau. Dan mereka percaya bahwa pasti Tuhan yang juga turut bekerja di dalam perbuatan baik si burung kekekau itu. Nah, sekarang Kak Hesdo mau kita buka lagi yuk pembacaan kita yang tadi. Alkitabnya ayo diambil, dibuka lagi. Nah, kita lihat di situ di Filipi 4. Nah, Kak, adik-adik tadi kan sudah baca ya sama-sama Kak Hesdo. Di situ dikatakan bahwa kita harus bersuka cita. Nah, kita belajar dari si perempuan kedua gadis miskin tadi dengan ibu mereka. Walaupun hidup mereka susah, tapi mereka selalu bersuka cita sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Yang berikut di ayat ke-6 itu dikatakan, jangan kamu khawatir. Jadi sekalipun musim kemarau yang panjang, mereka tidak takut kelaparan. Buktinya mereka berdoa ketika mereka mau ke hutan mencari makanan. Dan ada saja perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada mereka melalui si burung tadi. Dan yang terakhir itu di ayat ke-6 dikatakan apa? Berdoalah selalu, nyatakan apapun yang kamu inginkan kepada Tuhan dalam doamu. Jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini dan juga firman yang sudah kita bacakan, Kak Hesdo punya pertanyaan buat adik-adik. Maukah kita menjadi anak-anak yang selalu bersyukur seperti dua gadis miskin? Dan maukah adik-adik juga menjadi anak-anak yang membantu sesama seperti burung kekekau? Nah, jadi adik-adik, ketika kita mau membantu orang lain itu kita tidak akan kekurangan sedikit pun. Sama seperti si burung kekekau yang baik hati tadi. Jadi dari cerita ini kita belajar untuk yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Sekalipun sekarang kita di rumah aja udah lama banget nih, tapi tetap bersyukur ya kalau adik-adik masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Terus adik-adik juga harus saling membantu sesama yang ada di sekitar adik-adik. Membantu papa, membantu mama, membantu kakak, membantu opa, membantu oma. Dan yang terakhir adalah ingat bahwa burung kekekau itu adalah ciptaan Tuhan. Maka kalau si burung itu bisa membantu kita manusia, kita pun harus bisa menyayangi ciptaan Tuhan lainnya. Jadi kalau adik-adik yang di rumah yang punya peliharaan, yang pelihara kucing, Kak Hesdo tuh punya 5 ekor kucing loh di rumah. Setiap hari Kak Hesdo kasih makan. Nah kalau adik-adik yang di rumah yang punya peliharaan juga gitu. Harus dikasih makan, dikasih minum, dijaga dan dirawat dengan baik. Oke, cerita hari ini sudah selesai. Wah, luar biasa sekali ya Kak, firman hari ini menarik sekali. Bagus ceritanya. Iya, pesannya kita diajar untuk selalu bersyukur, kita diajar untuk mengasihi sesama, kita juga diajar untuk mengasihi ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal bersyukur nih Kak, kita udah tiba di persembahan. Yuk adik-adik siapkan tanda ucapan syukurnya ya. Kita siapkan persembahan, kita nyanyi persembahan dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan dari awal ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu,
kita berdoa persembahan ya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami juga telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus, semoga persembahan ini menjadi persembahan yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga persembahan ini boleh digunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu lagi, pelayanan-Mu lagi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Yeay! Sekarang kita mau menyanyi 1, 2, 3. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Semua duduk. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Semua duduk. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. 1, 2, 3, aktivitas. Senyumnya mana? Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas dulu nih. Nah, kita sekarang aktivitasnya mau bikin ini ada burung dari kertas origami. Nah, ini di bawahnya ada kertas berbentuk apel. Nah, di apel itu ntar ada tulisan. Nah, tulisannya itu dari ayat firman tadi, yaitu Filipi 4 ayat 4. Nah, adik-adik kepo kan gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai bikin. Nah, bahannya itu adik-adik ada kertas lipat, lalu ada sticky notes, terus ada gunting, ada tali, ada selotip, dan ada pulpen. Oke, kita langsung aja ya bikin caranya. Ambil kertas lipat, kemudian lipat menjadi 2 bagian adik-adik, seperti ini. Nah, oke, terus buka adik-adik, dibuka lagi. Nah, dibagi 2 lagi, dilipat menjadi 2 lagi. Nah, lalu dibuka lagi adik-adik. Nah, sekarang kita lipat bagian diagonalnya, nih. Dilipat dengan rapi ya adik-adik. Nah, lalu kita buka lagi. Dan kita lipat diagonal yang satu lagi adik-adik. Nah, sekarang dibuka lagi dan terbentuk kertas dengan lipatan seperti berikut. Nah, adik-adik balik. Kemudian adik-adik pencet nih bagian tengahnya. Nah, gini. Nah, terus adik-adik lipat seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Jadi dalamnya seperti ini adik-adik, lihat. Nah, oke, seperti ini. Nah, lalu adik-adik ambil sisi yang sebelah sini, dilipat menjadi segitiga seperti ini. Kayak gini adik-adik. Nah, kemudian satu lagi sebelah sisi lagi. Nah, lalu di bagian bawahnya dilipat nih ke atas. Nah, seperti ini adik-adik, bisa dilihat ya. Nih, jadinya seperti ini. Nah, kemudian dibuka yang bagian atas, terus dibalik. Nah, kita bikin juga lipatan di sisi yang sebelah sini. Kemudian sebelah sini juga adik-adik. Nah,
jadinya gini. Nah, jangan lupa yang bagian atas juga dilipat ke atas. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita dibuka ya, semuanya dibuka. Nah, kemudian ininya dibuka seperti ini. Kemudian sisi kiri dan kanannya dilipat ke dalam. Jadi seperti ini. Robek. Nah, lalu yang belakang juga seperti itu adik-adik. Dibuka dulu. Seperti ini. Kemudian sisi kanan dan kirinya dilipat ke dalam. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nih. Nah, lalu adik-adik dilipat bagian yang terbuka ini ke dalam, jadi lebih kecil lagi. Kemudian sisi selanjutnya juga dilipat. Nah, jadinya tuh kayak gini loh adik-adik. Ini. Nah, begitu juga yang di belakangnya kita lipat menjadi lebih kecil lagi. Seperti ini. Kemudian nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, lalu sebelah sini kita lipat menjadi gini adik-adik. Jadi dilipat ke atas ya. Yang sebelah sini juga dilipat ke atas. Seperti ini. Nih bisa dilihat ya adik-adik. Jadi seperti ini. Nah, kemudian yang sebelah kiri, nah itu diturunkan ke bawah, kemudian dibuka. Nah, yang bagian bawah ini kita dorong ke atas. Nah, gini adik-adik. Nah, jadi seperti ini, coba bisa dilihat ya. Nih. Nah, kemudian satu lagi sebelah sisi yang sini kita juga turunkan ke bawah. Lalu kita buka dan dorong ke atas. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, jadi antara sisi sini dan sini itu akan kita jadikan kepala dan ekor. Nah, kita terserah mau pakai yang sisi kiri menjadi kepala atau sisi kiri menjadi ekor. Itu sesuai keinginan adik-adik aja ya. Untuk kepala, adik-adik misal nih kita bikin kepala, kita dorong ke bawah. Nah, jadinya gini adik-adik. Nah, ini kepala dan ini ekornya. Nah, sayapnya kita pakai yang atas. Jadi kita lipat ke bagian bawah. Nih. Seperti ini. Nah, begitu juga sisi sampingnya kita lipat dari atas ke bawah. Jadi deh burung. Nah, tapi ini masih burungnya ya. Nih, seperti ini. Nah, kita mau bikin apelnya dulu adik-adik. Nah, kita pakai sticky notes ya, jadi ada kertas yang lebih kecil. Kita gambar dulu, gambar buah. Terserah adik-adik mau buah apa, tapi kalau di sini kakak pakai buah apel adik-adik. Yuk kita gambar dulu. Nah, kalau misal adik-adik mau pakai buah mangga juga nggak apa-apa. Digambar buah mangga, terserah adik-adik mau buah durian juga nggak apa-apa, buah apel juga nggak apa-apa. Nah,
merah. Udah jadi ya adik-adik buah apelnya. Nah sekarang kita sobek dulu. Nah ini ya, sekarang kita gunting nih adik-adik. Nah, guntingnya ikutin sesuai dengan garis yang sudah kalian gambar ya adik-adik. Pelan-pelan aja biar rapi adik-adik. Nah, seperti ini. Oke, buah apelnya udah jadi nih adik-adik. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Nah, tulisnya itu dari ayat Filipi 4 ayat 4. Seperti ini adik-adik. Nah, lalu kita akan kaitkan ke burung. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ambil burung yang tadi udah jadi, ini. Kemudian bagian atasnya kita akan gunting adik-adik untuk tempat talinya. Nah, seperti ini ya. Sedikit aja. Nah, jadinya bolong seperti ini adik-adik. Oke, sekarang kita akan masukkan tali yang sudah diselotip bagian ujungnya biar kita mudah untuk masukinnya adik-adik. Nah, masukin ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, jadi dia gini. Oke. Nah, bagian bawahnya kita diikat dulu, dibuntelin gini loh adik-adik biar dia nggak turun-turun burungnya. Nih, seperti ini jadinya. Nih, oke. Terus kita ambil buah apel yang udah kita tulis. Nah, kita tempelkan di sini. Oke, kita pakai selotip ya adik-adik. Pakai 2 selotip udah cukup. Nah, tempelkan di bagian belakangnya. Seperti ini adik-adik. 1, kemudian 2. Oke, sudah jadi adik-adik. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya? Gampang atau susah adik-adik? Gampang dong, Kak. Oke adik-adik, nah adik-adik bisa coba di rumah ya. Nah nanti adik-adik bisa difoto, terus ntar diupload di Instagram dan tag Instagram Komisi Anak GKI Gejayan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya, doa penutup. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa sekolah minggu, mulai dari pujian, cerita, dan aktivitas Tuhan. Kiranya Tuhan bisa memberkati kami supaya kami dapat bersyukur dan selalu bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kakak-kakak kita udah selesai ya ibadahnya, nggak terasa. Cepet banget ya Kak ya. Nah, biar tetap semangat, kita puji Tuhan lagi ya untuk tutup ibadahnya dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Oke. Oke Kak. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku ada